أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan atau sudah kita bahas terkait ayat kelima dari surah Al-Fatihah, di mana ayat ini tentu terkait dengan ayat sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah ke-1 ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah di antara permohonan seorang hamba kepada Allah, bahwa ibadah yang dilakukan si hamba adalah semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Dan begitu juga pertolongan yang diminta oleh si hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam hadis qudsi, tatkala seorang hamba memohon kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, pertolongan yang dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa jawaban dari Allah? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li'abdi ma sa'ala." Hai hambaku yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa persoalanmu? Apa masalahmu? Mintalah kepadaku. Maka oleh karena itu di ayat 6-nya Bapak dan Ibu, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Secara terjemahan jemaah Bapak Ibu, kita memohon kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Oleh karena itu para ulama tafsir, di antara yang disebutkan adalah Ibnu Katsir di halaman 89, beliau mengatakan di dalam tafsirnya itu ada 3 makna yang terkandung di ayat ke-6 dalam surah Al-Fatihah itu. Pertama, kata beliau adalah hendaklah seorang hamba apabila ada waktu dikabulkannya doa, di mana waktu itu sangat singkat, maka doa yang paling dianjurkan untuk dimohon kepada Allah adalah, ya Allah, berilah aku hidayah. Nah, karena itu tentu kita harus memahami apa itu hidayah. Selama ini barangkali Bapak dan Ibu sering kita mendengar kata-kata hidayah. Maka kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, al-hidayah hiya al-irsyad wa tilalatu bil lutfin. Hidayah itu adalah petunjuk yang lembut yang disampaikan atau untuk mencari suatu tujuan. Maksudnya adalah ketika seorang hamba memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maka di saat yang bersamaan dia memohon kepada Allah agar petunjuk, sebenar-benar petunjuk yang diberikan kepada dia. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, Bapak dan Ibu, memahami ayat ihdinas siratal mustaqim ini ada 2 makna di situ. Pertama, secara tafsirnya secara dekat, yang kedua ada secara jauh. Mana yang secara dekat adalah permohonan, permintaan seorang hamba kepada Allah. Di saat yang bersamaan dia memohon kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku, petunjuk kepadaku. Petunjuk yang mana? Petunjuk jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Artinya seorang hamba memohon kepada Allah agar ia diberi petunjuk, maka tugas si hamba adalah mengamalkan Islam itu secara kafah di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka bila mana itu sudah dia lakukan, otomatis dengan secara langsung adalah Allah sudah memberikan petunjuk kepadanya.
Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Bapak dan Ibu, ada lagi pemahaman para ulama. Di antaranya mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba sudah memeluk agama Islam, maka dikala itu dia sudah dikatakan diberi petunjuk. Hanya saja orang yang sudah beragama Islam itu belum sepenuhnya mengamalkan ajaran Islam. Kita ambil contoh sederhana saja. Kita ingin melihat seberapa jauh petunjuk itu sudah merasap dalam diri kita atau meresap dalam diri kita. Kita ambil satu contoh. Misal, ketika masuk waktu salat, azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Bapak dan Ibu, maka seseorang hamba yang sudah diberi oleh Allah petunjuk, maka tergerak hatinya memenuhi panggilan Allah tersebut. Dia penuhi panggilan itu. Kenapa? Karena ada suatu bisikan dalam hatinya tanda masuknya waktu salat. Bapak Ibu, apakah semua manusia atau semua umat Islam merespon suara azan seperti sebagaimana kita lakukan saat ini? Tentu tidak. Ada di antara umat Islam misalkan mendengar suara azan itu hanya begitu berlalu begitu saja. Ada di antaranya dia sudah terdengar suara azan tapi masih melakukan aktivitas dunia. Maka disitulah apakah sudah petunjuk itu ada dalam diri kita atau tidak. Cara kita merespon perintah Allah bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada tafsir secara jauh. Apa makna tafsir secara jauh itu? Adalah tentang Shiratal Mustaqim. Bapak dan Ibu, ini dipahami oleh para ulama bahwa nanti di hari akhirat kelak, bahwa ada suatu jembatan yang mana mesti dinaiki oleh manusia di kala itu. Maka dari itu Bapak Ibu, sering kita mendengar ungkapan bahwa Shiratal Mustaqim itu bagaikan rambut dibelah 7. Itu adalah kiasan sebenarnya. Mana mungkin kita mampu untuk membelah rambut jadi 7. Artinya ini kiasan, kata para ulama, bahwa nanti ketika seorang hamba melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, maka amal di atas dunia inilah yang menentukan. Kata Rasulullah SAW, ada orang secepat kilat bahkan ketika dia melewati jembatan itu. Kenapa demikian? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, karena amal di atas dunia sudah dia persiapkan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ada di antara orang, kata Rasulullah, ketika baru melangkah satu langkah, jatuh, lalu bangkit lagi. Dia coba lagi, jatuh, bangkit lagi. Dia coba lagi, jatuh, bangkit lagi. Bahkan kata Rasulullah, bagaikan orang merangkak, walaupun pada akhirnya dia sampai ke seberang. Bapak dan Ibu, kata Rasulullah SAW, inilah di antara orang yang barangkali melaksanakan ketika dia hidup di atas dunia beramal, ada kalanya dia melakukan amal, ada kalanya dia melakukan dosa. Bapak dan Ibu, kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ada di antara manusia ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu baru satu langkah, bahkan jatuh langsung. Ketika dia sudah jatuh, maka sampai ke dasar dari api neraka itu sampai memakan waktu 70 tahun hitungan dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bagaimana kita nanti selamat atau tidak ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, kata para ulama, adalah tergantung apa yang kita lakukan saat hidup di atas dunia hari ini. Maka dari itu memohonlah kepada Allah. Kalau perlu jangan cukup 17 kali kita memohon kepada Allah, ihdinas Shiratal Mustaqim. Kenapa Bapak Ibu? Karena semakin sering kita ucapkan ayat ini, doa ini kepada Allah, besar peluang hidayah itu Allah berikan kepada kita. Tatkala hidayah sudah Allah berikan kepada kita, maka mudah kita untuk melakukan ibadah. Bapak Ibu, kita sendiri kan merasakan
Bagaimana kita merasakan tatkala hidayah Allah berikan kepada kita? Maka coba lihat, apapun, bagaimanapun caranya, bagaimanapun beratnya suatu ibadah, mudah kita melakukan. Betapa berat menunaikan ibadah tahajud, tapi tatkala seorang hamba sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah melakukan ibadah tahajudnya. Betapa berat seorang hamba untuk membaca Al-Quran, tapi tatkala Allah sudah berikan hidayah kepada dia, maka mudah dia membaca Al-Quran. Betapa berat seorang hamba menunaikan sholat secara berjamaah, Bapak Ibu, tetapi karena hidayah sudah menghujam dalam hatinya, mudah untuk melakukan. Sekalipun dia meninggalkan aktivitas yang sedang dia lakukan di pasar, itu bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua dipahami oleh para ulama tentang ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah itu adalah bahwa siapa orang yang mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah mendapat hidayah. Itulah ayat yang kita baca dalam Quran surah ketiga, di ayat yang ke-31 di awal tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaklah mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pasti akan mendapatkan cintanya Allah. Yuhibbukumullah. Bahkan bukan itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan kesalahannya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan sesuatu, maka mari kita ikuti perintah itu. Sekalipun perintah itu terkadang berat, tapi kalau ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, maka ikutilah. Kemudian yang ketiga kata para ulama tafsir ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah itu adalah pelajarilah Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu nama lainnya adalah hudan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dia petunjuk bagi manusia. Bapak dan Ibu, kalau sekiranya kita masih jauh dari Al-Quran, segera dekatlah. Kalau saya memberikan satu istilah, kalau siang hari ini kita belum mampu atau belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah. Kalau siang hari ini kita belum mampu untuk menyediakan waktu membaca Al-Quran, sediakanlah waktu. Kalau siang hari ini kita belum mampu untuk menghafal Al-Quran, manfaatkanlah. Ada peluang yang Allah berikan, maka ambil di situ untuk menghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mencintai Al-Quran, dia dekat dengan Al-Quran. Coba kita lihat Bapak dan Ibu, mulai dari turunnya Al-Quran dahulu. Al-Quran turun di masa jahiliyah, dari zaman yang bodoh. Tatkala Al-Quran sudah mereka pelajari, mereka baca, mereka amalkan, lihat apa perubahannya. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab, dengan kekerasannya, kekejamannya, tapi tatkala satu ayat Al-Quran menghujam masuk dalam dirinya, Allah turunkan langsung hidayah kepadanya, dia menjadi lemah lembut. Bahkan zaman jahiliyah, tatkala Al-Quran sudah diturunkan, menjadi zaman dari zulumati ilan nur, ke zaman yang bercahaya dengan penuh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mari manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Terutama pesan ulama yang terakhir ini adalah, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran. Insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat kelak.